Coba dicari saudara, apa yang aneh? Hari pertama, jadilah petang dan jadilah pagi. Saudara, harusnya kan hari pagi dulu baru petang, bener ya? Pagi dulu baru malam, bener ya? Nah, atas dasar ini orang Yahudi tuh pindah harinya tuh jam 6 sore. Sehingga hari pertama mereka itu dimulai dengan malam dulu baru pagi. Bener ya saudara ya? Dia malam dulu baru pagi. Maksudnya Tuhan apa sih? Dan ini rancangan Tuhan. Ketika Tuhan bikin hari, itulah hari pertama. Saudara tahu ini hari pertama dalam hidupmu. Ketika malam baru pagi. Malam itu hari di waktu di mana orang beristirahat. Pagi itu waktu di mana orang kerja. Rancangan Tuhan saudara itu istirahat dulu baru kerja. Bukan kerja dulu baru istirahat. What the difference, Pak? Apa bedanya? Tuhan mau kita kerja itu dari rest. Kita kerja bukan karena stres, bukan karena takut nanti makan apa, tapi kita kerja itu setelah kita beristirahat, setelah kita mengenal Tuhan dulu. Amin. Beda gak kerja dengan tenang sama kerja dengan bingung harus ngapain? Beda ya. Dan Tuhan mau kita hadapin semuanya itu rest, tenang. Kalau kita bilang itu gak penting, buat Tuhan itu penting. Makanya hari pertama dalam hidup kita itu malam dulu baru pagi. Manusia diciptakan hari keberapa saudara? Nah, hari ke-7 istirahat. Hari ke-8 baru mulai kerja. Benar gak saudara? Artinya gimana? Habis diciptain disuruh istirahat dulu. Harusnya kalau habis diciptain kan baterainya masih full nih, masih bagus nih, udah langsung kerja gitu kan. Nanti kalau capek cas lagi gitu ya. Tapi enggak saudara, disuruh Adam ketika dia buka mata yang pertama dia lihat siapa? Tuhan. Dia nggak langsung tiba-tiba dimasukin di tengah hutan, ada gajah, ada singa, ada air terjun, tiba-tiba ada hujan yang lebat, tiba-tiba ada badai, langsung kayak gitu nggak? Ini Adam namanya dunia, ini bumi namanya gitu ya. Kamu harus biasa dengan yang kayak gini, petir tiba-tiba turun gitu ya. Gitu nggak saudara? Enggak. Ketika habis diciptakan kan dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup. Artinya apa? Tuhan di depan Adam, Tuhan hembusin. Ketika Adam terbuka matanya, siapa yang dilihat pertama? Tuhan. Dia nggak lihat dulu bumi kayak apa, masalahnya kayak apa, keadaannya kayak apa. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini bukannya kita nggak buat apa-apa, tapi kita melakukan semuanya itu out of rest. Rest ini menjadi prioritas nomor 1 dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan. Saudara, bahasa Inggris saya bilang gini, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Tuhan akan berperang buat kamu. Tadi, Tuhan akan membela kamu, Tuhan akan menjaga kamu, Tuhan akan memelihara kehidupan kamu, Tuhan akan menyediakan semua yang kamu perlukan, dan kamu, bahasa Inggrisnya bilang gini, peluk damai sejahteramu. You shall hold your peace. Artinya apa? Tugas Tuhan berperang buat kita. Tugas kita apa? Peluk damai sejahtera. Saudara, rest itu berarti damai sejahtera di dalam hati. Dan damai sejahtera itu gak bisa dibohongin saudara. Cuma orang yang mengenal Tuhan. The presence of God is the presence of peace. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran damai sejahtera di hati kita. Kalau orang bilang kamu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, bukan sekedar goyang-goyang gitu saudara. Tapi ketika pulang kamu punya peace. Itu hadirat Tuhan namanya. Tuhan gak bisa kita lihat, tapi Tuhan bisa kita rasain. Amin.
Dan peace itu bukan berarti nggak ada masalah, saudara. Ada masalah, bahkan gelap banget, semakin gelap. Tapi kok saya tenang ya? Amin. Itu arti mengenal Tuhan. Itu arti kita tahu siapa yang pegang hidup kita tadi. Ku tidak takut, kau besertaku. Saya bilang ini, kesadaran kita akan Tuhan hari-hari ini harus lebih besar daripada kesadaran kita akan masalah kita. Amin. Kita yang milih mau lebih sadar sama masalah, mau lebih sadar sama berita, atau mau lebih sadar sama perkataan Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Tadi kita dengar iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mau hidup karena apa hari-hari ini? Amin. Nah, rest itu harus menjadi nomor satu. Tuhan akan berperang untuk kamu, tapi kamu peluk damai sejahtera. Saudara mau mulai hari ini, saya mau tenang, saya mau pandang Tuhan, saya mau rest, saya mau punya peace dalam hati saya. Mau gak saudara? Dan ini jadi prioritas. Prioritas kita nomor satu bukan ketika ada masalah, harus bikin apa ya? Harus buat apa ya? Saya harus ngapain ya? Nah. Pandang Tuhan aja dulu. Lihat Tuhan dulu. Saudara mau tahu gak, ketika saudara lihat Tuhan, Tuhan kasih saudara hikmat. Ketika saudara lihat Tuhan, engkau akan berperang out of rest. Tadi Pak Rusdi bilang, sharing di bawah, dari kemenangan. Karena Yesus berkata sudah selesai. Saudara mau tahu gak bahwa kita itu bekerja, kita itu berperang hari ini, itu dari dalam kemenangan. Bukan untuk dapat kemenangan lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah katakan dia sudah selesai. Semua yang saudara dan saya perlukan itu sudah selesai. Hari ini mau gak saudara percaya dulu sudah selesai, baru kau bekerja. Baru kau berdoa buat suamimu, berdoa buat anak-anakmu, bukan berdoa dari kepanikan. Amin. Kita harus tenang dulu di dalam hati. Sepertinya gak bikin apa-apa nih saudara, tapi ini adalah sesuatu yang terjadi dalam hati. Saudara, rest itu bukan tidur nggak bikin apa-apa ya saudara, tapi sesuatu yang terjadi di dalam hati kita gitu. Ketika di luar chaos, di sini surga. Amin. Ketika di luar badai kencang, di sininya bisa tidur gitu. Amin. Yesus di tengah badai tidur. Itu namanya peace. Baru dia bisa berkata kepada badai, diam dan tenanglah. Saudara, di dalam cerita itu bagus loh. Dalam cerita itu di perahu yang sama, di waktu yang sama, di dalam badai yang sama, ada dua jenis orang di situ. Yang pertama murid-murid, yang kedua Tuhan Yesus. Apa yang murid-murid lakukan ketika di tengah badai? Kita harus bikin apa lagi? Kita harus, kita kan nelayan-nelayan hebat, kita tahu caranya. Ayo Petrus bikin gini, ayo Yohanes ini. Giliran mereka udah capek, mereka ngapain saudara? Tuhan, kamu gak peduli ya? Saudara ingat, kalau kita nggak punya rest, kita nggak peluk damai sejahtera kita di tengah badai, maka outputnya kita cuma bisa nyalahin orang, nyalahin suami, nyalahin istri, bahkan kadang-kadang nyalahin Tuhan. Murid-murid loh saudara. Ya, kita ini nggak pernah ketemu Yesus, mereka ketemu Yesus tiap hari lagi ketemu Yesus, tidur bareng Yesus. Ibaratnya dia punya pendeta yang sempurna deh. Tapi di tengah badai panik, nyalahin Yesus kan, benar ya saudara? Nah ini kalau kita nggak punya damai sejahtera, kita mau hadepin semua dengan saya harus bikin apa, saya harus gini. Saudara, ujung-ujungnya kita cuma kerja nyalahin ini. Tapi Yesus apa yang dia lakukan? Karena dia punya damai sejahtera yang sempurna. Dia berdiri di depan badai dan dia berkata kepada badai, diam dan tenanglah. Saudara hari ini mau berdiri di depan masalahmu dan berkata kesembuhan, berkata mujizat, berkata berkat, atau saudara mau pilih kalah aja sama masalah, mulai nyalahin. Gara-gara ini sih, gara-gara hari-hari ini susah sih, gara-gara pemerintah sih, dan lain-lain. Saudara, hanya ketika kita bisa rest, kita bisa berdiri di depan badai kita, dan kita